A. Oke, terima kasih sudah direkam. Selanjutnya, ada 8 mahasiswa kami, Bapak Ibu, yang sudah terpilih ya. Terpilihnya ini karena banyak faktor ya. Paling tidak faktor yang paling dominan itu adalah karena faktor lokasi, Bapak Ibu. Faktor lokasi yang sekiranya itu dapat menjangkau ya kegiatan-kegiatan yang akan membantu proses KBM, Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu lagi memperkenalkan nama-nama mahasiswa tersebut karena Bapak Ibu sudah mengenalnya ya, karena sudah 1 bulan lebih ya bertugas di sekolah Bapak Ibu. Nah, yang menjadi persoalan di sini dalam kegiatan kampus mengajar angkatan 2 ini ya, yang paling diharapkan oleh kementerian, dalam hal ini Kemendikbud ya, yang bekerja sama dengan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Keuangan, yang kemarin sempat memberikan beasiswa kepada saya untuk lanjut S2. Jadi harapannya itu bagaimana sebenarnya memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan literasi, Bapak Ibu. Literasi itu kan ada banyak ya, literasi. Ada literasi sains, ada literasi numerik juga ya untuk matematika, kemudian literasi bahasa, kemudian selain literasi ini juga terkait dengan penggunaan teknologi belajar. Nah, itu yang sekiranya mungkin menjadi fokus kita ya, sehingga nanti permasalahan-permasalahan yang ada di SMP ataupun di SD yaitu bisa permasalahan tadi itu bisa terselesaikan dengan baik dengan adanya mahasiswa kami. Dan terus terang mahasiswa kami ini tersebar dari beberapa kampus ya Bapak Ibu. Nah, syukur alhamdulillah di SMP 4 Ngawen ini melalui proses seleksi ya, ternyata yang ditempatkan itu mahasiswa kami ada berasal dari UNY, kemudian UAD ya, kemudian UII. Jadi harapannya mahasiswa kami ini yang mungkin ya mereka masih dalam tahap proses belajar Bapak Ibu, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMP Negeri 4 Ngawen ini diharapkan bisa memberikan dampak positif dengan caranya seperti apa, yaitu tadi Bapak Ibu monggo diberikan tugas yang mana tugas itu diarahkan pada literasi ya, seperti literasi sains, kemudian ada kalau di matematika ada literasi numerik. Kalaupun kalaupun ada mahasiswa kami yang di luar dari konsentrasi pendidikannya, karena ada mahasiswa kami itu dari pendidikan agama gitu, itu nggak apa-apa juga dilibatkan, mungkin selain mengajar juga bisa dilibatkan dalam kegiatan itu, misalkan pembuatan media itu kan dalam program MBK, program kampus mengajar 2 ini bukan hanya persoalan itu yang tadi literasi sains ataupun literasi numerik, tapi persoalan untuk bagaimana penggunaan teknologi belajar itu tadi Ibu, sehingga nanti menjembatani baik Bapak Ibu ataupun mahasiswa dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan di kampus ataupun mungkin di luar kampus, seperti itu nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru pamong, karena ini kan prosesnya jarak jauh ya, sedangkan tugas saya di sini kan sebagai DPL itu
lebih banyak memeriksa atau mengecek kegiatan mahasiswa itu dengan menggunakan aplikasi. Dan untuk proses langsungnya adalah dari guru pamong sendiri, karena melihat langsung ya, mungkin ketemu di sekolah, walaupun mungkin itu itu jarang-jarang ya ketemunya. Paling tidak sudah sempat bertemu dan mengetahui kinerjanya seperti apa. Oleh karena itu harapan saya dengan pertemuan pada pagi hari ini, ya perlu saya informasikan juga, sebenarnya kan cukup 2 kali selama kegiatan Bapak Ibu. Jadi yang dimulai dari bulan Agustus sampai Desember nanti program kegiatan ini. Jadi cukup 2 kali, sehingga untuk pertemuan hari ini yang paling tidak saya nanti bisa melaporkan, dan juga Bapak Ibu mungkin nanti bisa memberikan informasi terkait dengan kinerja mahasiswa kami yang ada di SMP Negeri 4 Ngawen. Jadi seperti apa? Apakah ada kelemahan-kelemahan dalam sisi mungkin cara mengajarnya, atau seperti apa, nanti monggo bisa disampaikan juga Bapak Ibu, sehingga nanti bisa diberikan solusi. Kalau misalkan laporannya sudah bagus, berarti itu udah sesuai dengan yang diisi oleh mahasiswa di aplikasi MBKBM. Oke, lanjut lagi sedikit Bapak Ibu, sedikit terkait dengan tugas guru pamong ya. Ya, sebenarnya ada 3 sih yang tugas guru pamong di sekolah itu. Yang pertama itu paling tidak nanti guru pamong membantu DPL ya, membimbing mahasiswa dalam penugasan kampus mengajar. Kebetulan kan rekan-rekan mahasiswa kami ini sudah membuat atau sudah merancang program ya, yang sekiranya itu menuju pada itu tadi, literasi sains ya, kemudian literasi numerik, kemudian adaptasi teknologi, sudah mengarah ke sana. Nanti bisa Bapak Ibu mungkin bisa membimbing mereka. Kemudian tugas yang kedua juga itu ada kegiatan merencanakan dan mengembangkan program bersama mahasiswa. Jadi yang sudah rencana dikembangkan itu kemudian bisa diaplikasikan Bapak Ibu. Kemudian yang tugas yang ketiga itu adalah melakukan penilaian dan evaluasi kinerja mahasiswa. Nanti untuk penilaiannya ini nanti bisa di akhir Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan program kampus mengajar 2. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Elias yang sudah menyampaikan pemaparannya. Barangkali ada dari Bapak Ibu guru akan menyampaikan tanggapan atau mungkin pertanyaan, dipersilahkan. Kalau bisa perkenalan dulu ya, Bapak Ibu, biar lebih akrab Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, barangkali bisa diaktifkan kameranya, oke? Biar nanti saya bisa mendokumentasikan juga untuk pelaporan di aplikasi MBKBM. Oke. Oh, ada Bu Titik Tomiatun. Oke, Bu Titik. Pak. Ya.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, perkenalkan. perkenalkan, Bu saya Titi. Pamong dari Mbak Siva, mengajar IPS kelas 7. Ngajar IPS kelas 7. Oke. Gimana Bu Titi dengan kinerja mahasiswa kami, Bu? Alhamdulillah, Pak. Baik, lancar, rajin. Oh, rajin ya? Ya, Semuanya ya, rajin ya, Bu? iya, Pak. Ya. Oke. Alhamdulillah terbantu sekali, Pak. Oke. Ada kendala nggak, Bu? Sebelum-sebelumnya? Ya, sebelum-sebelumnya, sebelum ada mahasiswa ya, Pak. Mahasiswa. Oke. Ya. Biasanya anak itu kalau daring, kalau ada tugas, ya mengumpulkan nggak ada separuh, Pak. Oh ya, berarti itu. Nanti tolong dicatat ya mahasiswa permasalahan itu. Ya, kebetulan kan kondisi ekonomi, karena banyak anak itu yang belum punya HP, jadi masih pakai HP-nya orang tua. Orang tua, oke. Ya, kadang nggak punya kuota. Jadi alasannya itu nggak punya kuota, terus dari orang tua, ini biasanya HP-nya dibawa orang tua, terus orang tua bekerja keluar daerah. Ya. Itu Pak. Jadi kalau daring memang tidak bisa 100% anak itu mengerjakan tugas, terutama yang misalnya seperti Google Form. Jadi kalau dibatasi waktu biasanya jarang bisa ngumpul. Jadi lebih efektif misalnya dikerjakan di kertas, terus nanti dikumpulkan hari berikutnya, gitu akan lebih efektif. Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, matur nuwun Bu Tomiatun. Nanti ini Ibu terkait dengan masalah itu tadi, khususnya pelajaran IPS ya Ibu tadi. Apalagi penggunaan teknologi juga permasalahannya. Nanti bersama mahasiswa ya, nanti Ibu kolaborasi kira-kira nanti untuk menjawab permasalahan itu solusinya seperti apa gitu. Ya. Karena kebetulan mahasiswa kami itu kan harus membuat laporan ya Bapak Ibu. Jadi berangkat dari permasalahan-permasalahan itu tentu harus ada tindak lanjut bagaimana memecahkan persoalan itu. Ya, syukur-syukur sih pemecahannya bukan mengarah pada itu tadi harus mengeluarkan dana gitu, enggak. Pak. Tapi ya solusi paling tidak solusinya itu dengan membekali pengetahuan ataupun soft skill, keterampilan ya. Kemudian juga aspek sikap, karena kemarin kepala sekolahnya mengatakan masalah karakter ya di tempat ngawen ini memang masih itu ya, masih memprihatinkan seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih banyak Bu Tomiatun. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih baik lagi nanti proses belajar mengajarnya. Oke, barangkali saya pindah ke Bu Titi. Bu Titi. Oke. Bu Siti, maaf. Bu Siti Lestari. Bu Siti, halo Bu Siti. Tanya Pak, di akhir kegiatan, apa yang dilakukan oleh guru Pamong? Apakah harus memberi penilaian pada mahasiswa? Kalau memberi nanti ada formnya tersendiri, apa yang menyediakan formnya dari kampus atau dari sekolah? Oke, Ibu, terkait dengan evaluasi untuk mahasiswa kami itu nanti akan ada formnya Ibu. Nanti saya masih kurang tahu pasti karena di grup Telegram khususnya DPL itu ketika kami sampaikan terkait dengan evaluasi belum ada jawaban Bapak Ibu. Tapi kalau di buku panduan itu guru Pamong itu nanti memberikan penilaian seperti yang
saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah kalau informasinya sudah lengkap dari dari admin ya, admin Kampus Mengajar 2 nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti seperti yang saya sampaikan kemarin kepada mahasiswa, untuk masing-masing guru pamongnya itu tolong saya diberikan nomor kontaknya gitu, karena untuk memberikan informasi langsung terkait dengan ini nanti kan tidak mungkin melalui mahasiswa, tapi langsung saya kontak Bapak Ibu nanti. Seperti itu nggih Bu Siti. Terima kasih Pak. Oke, nanti akan ada Ibu. Terima kasih. Ya nanti saya minta nomor kontaknya ya Bapak Ibu nanti. Ya boleh Pak. Oke, nanti. Mahasiswa. Ya bisa lewat mahasiswa ya Pak. Monggo, boleh Ibu. Karena kebetulan juga sih Ibu, sebenarnya sih saya tuh ada tugas juga dari kampus sebenarnya ya, kampus. Jadi ada tugas terkait dengan isu-isu ya, isu-isu penelitian, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah gitu. Kebetulan SMP 4 Ngawen saya ditempatkan di situ ya sebagai DPL, jadi biar sekali jalan itu Ibu. Makanya saya ingin ada informasi-informasi awal terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di SMP 4 Ngawen. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, Bu Tomiatun. Oh, ada Pak siapa ini ya? Pak Saminu ya? Pak Saminu. Oke. Salam kenal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami pembimbingnya Mbak Titis. Itu Mbak PAI. Titis. Oke. Ya. Saya ngajar kelas 7 dan kelas 9. Oke. Tanya dengan petugasan dari Titis dan teman-temannya, ini kami dari SMP 4 Ngawen merasa senang sekali karena bisa sharing dengan adik-adik dari kampus, kemudian juga terbantu kaitannya dengan pembelajaran, karena memang kondisi siswa-siswa SMP 4 Ngawen itu kan berbeda dengan yang lain karena ada di perbatasan antara wilayah itu sama Jawa Tengah. Jadi ini anak-anak kondisinya memang berbeda dengan anak-anak yang ada di kota, khususnya di Wonosari sana. Kaitannya dengan penggunaan IT, model pembelajaran yang sekarang karena adanya COVID kan biasanya ada daring dan sebagainya. Kemudian ada Zoom meeting, ada Google Form, ini kan perlu pembiasaan pada anak kita. Di lain juga karena faktor itu anak kita ada yang belum punya HP dan sebagainya, sehingga ini perlu ada satu cara tertentu biar anak ini bisa menikmati pembelajaran dengan baik yang di masa pandemi. Nah, dengan adanya adik-adik dari mahasiswa luar biasa, ini kita terbantu kaitannya dengan membuat media pembelajaran, kemudian juga yang lainnya, sehingga anak-anak lebih semangat kaitannya dengan belajar, karena ketemu dengan adik-adik dari mahasiswa. Mungkin kalau yang ngajar gurunya sudah terbiasa, ketemu dengan PT sudah terbiasa, tapi kalau ketemu dengan mahasiswa mungkin luar biasa. Ini seperti itu masih dari kami. Nggih. Matur nuwun Pak Saminu nggih. Ya, Saminu nggih. Oh, Saminu nggih, Pak. Ya, nanti ini kan sebenarnya harusnya ya untuk kegiatan program ini memang harus dipilihkan dengan jurusan yang sesuai dengan itu tadi, berkaitan dengan literasi, sains, numerik. Tapi ternyata di kenyataan lintas prodi Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Saminu ini kan basicnya agama ya Pak, pendidikan Islam. Oke, jadi nanti barangkali nanti penyampaian materi-materinya itu bisa terintegrasi
dengan kegiatan literasi itu tadi. Misalkan kalau literasi numerik, ini cuma sekedar usulan dari saya, Pak. Cuma sekedar usulan, biar numerasi numeriknya itu dapat dan juga terintegrasi dengan pelajaran agama. Barangkali nanti ada sesi di mana itu misal pengenalan bilangan-bilangan, tapi menggunakan bahasa Arab gitu, seperti itu mungkin Pak. Jadi literasi numeriknya dapat, kemudian konten agamanya itu juga dapat, seperti itu nanti. Ataupun nanti materi tertentu yang mungkin mengarah, misalkan perhitungan kalender Hijri, materi seperti itu saya kurang tahu sih Pak. Nanti paling tidak bisa mengarahkan ke arah. Kaitannya dengan numerik itu kalau untuk yang PAI itu kan bisa dengan hitungan zakat, kemudian juga zakat, bagian warisan. Itu kan pembagian warisan kan ada rumus-rumus tertentu. Kemudian juga zakat fitrah, zakat mal kan itu numerik semua itu. Jadi bisa nanti diaplikasikan zakat dan pembagian warisan. Nggih, Pak. Ya, maksud saya ke arah itu. Kalau misalkan memang materinya diajarkan di semester ini, mungkin ada beberapa materi yang diarahkan ke situ. Biar nanti pada saat mahasiswa laporan memang sinkron gitu. Mungkin seperti itu Pak Saminu. Ya kan bisa Pak. Nanti dari rekan-rekan mahasiswa, untuk numeriknya kan yang zakat fitrah, zakat mal itu kan diajarkan di semester 1 ini. Ada. Iya. Oh, ada. Oke. Ada. Oke, Pak. Ya, nanti rekan-rekan mahasiswa mohon nanti betul-betul dikuasai materinya. Kemudian nanti juga pada saat ngisi laporan ya, di logbook itu betul-betul itu tadi terisi time-nya ya, waktunya kan itu tadi berkaitan dengan literasi, terutama yang bermasalah ini yang dari prodi pendidikan agama ya, karena nggak ngerti mau ngapain gitu kan, karena di sistem itu paling mentok yang bisa diisi itu ya penggunaan adaptasi teknologi. Jadi nanti mohon bisa berkolaborasi lebih baik lagi nanti dengan Saminu ya. Iya Pak. Oke, matur nuwun Pak Saminu atas bantuan. Ya. Pokoknya siap bekerja sama Pak. Nggak diarahin aja Pak, nanti kalau ada yang bandel nggak apa-apa dimarahin. Ya, Bu Sri Waljini tadi sudah ya, Bu Salini Pak. Bu Salini. Oh, Bu Salini. Oh, enggak, Bu Salini, salam kenal Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendamping Mbak Oktaviani. Mapelnya bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, nggih. Gimana Bu dengan terkait pelaksanaan atau implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Ibu? Apakah ada kendala? Alhamdulillah Pak, baik untuk pelaksanaannya. Tapi itu kan siswa kelas 7, biasanya saya itu menggunakan link atau Google Form. Itu biasanya jumlahnya 150 itu ya yang mengumpulkan 120 seperti itu Pak. Oh iya. Ya berarti kesadaran untuk mengumpulkan tugas itu masih kurang ya Ibu. Karena faktor tadi ya, faktor ekonomi dan masih banyak lagi sih tadi yang disampaikan. Ya. Nggak apa-apa Ibu, yang penting kegiatan mahasiswa itu bisa berjalan. Kalaupun ada
faktor-faktor itu tadi saya kira nanti bisa dicarikan solusinya lagi nanti biar mahasiswa itu bisa betul-betul termotivasi untuk mau belajar, karena yang namanya pendidikan itu kan pasti butuh proses ya, Bu Salini. Jadi Allah mahasiswa kami bisa memberikan solusi, walaupun mungkin itu tidak terlaksana secara menyeluruh, tapi paling tidak itu sudah bisa membantu, Bu Salini. Nanti tetap diarahin, Bu. Nanti Bu Salini tetap diarahin mahasiswa kami untuk bisa lebih aktif lagi dalam membantu kegiatan proses belajar mengajar di SMP 4 Ngawen, khususnya pelajaran bahasa Indonesia ya, Bu. Kalau bisa nanti diarahkan juga ke skill-nya, Bu. Karena seperti kita ketahui ya, skill dalam bahasa Indonesia itu kan ada banyak ya, ada beberapa. Nanti bisa ditingkatkan lagi. Oke, mungkin seperti itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Saya kira rekan-rekan mahasiswa tolong nanti dicatat ya tadi poin-poin penting yang mungkin hambatan atau masalah tadi itu, kemudian dicarikan solusinya sehingga nanti kegiatan selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik gitu. Ini sudah masuk bulan September ya, nggak kerasa. Kalian sudah 1 bulan lebih ya, itu udah berada di SMP 4 Ngawen. Oke, hanya itu aja sih Bapak Ibu yang bisa kita sharing-sharing ya pada pagi hari ini. Dan untuk agenda berikutnya, saya belum tahu itu nanti kapan, nanti diatur kembali. Ya, untuk berkaitan dengan evaluasi tadi nanti menunggu informasi Bapak Ibu. Nanti akan saya sampaikan melalui nomor WA Bapak Ibu. Begitu nggih. Matur nuwun karena sudah berkenan untuk hadir Bapak Ibu dan bisa berkenalan dengan saya. Mohon maaf karena saya juga masih baru ya, baru sekitar 3 tahun atau 3 tahun lebih lah menjadi pengajar di UST. Sebenarnya saya awalnya home base-nya kan di SMP, cuman saat ini dipindahkan ke SD Bapak Ibu. Jadi mungkin ini kan di DPL-nya ditempatkan di SMP, tapi pengalaman mengajar di SMP juga saya sudah pernah Bapak Ibu. Kurang lebih sebelum jadi dosen itu saya guru honorer juga. Ya kurang lebih 3 tahun ya guru honorernya. Jadi saya tahu benar bagaimana rasanya jadi guru. Jadi tahu benar ya. Ya mudah-mudahan kita masih tetap semangat untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Bapak Ibu, karena ya namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu butuh proses. Mungkin seperti itu saya akhiri ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti informasi berikutnya akan disampaikan oleh mahasiswa kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu rekan-rekan mahasiswa, tolong di screenshot dulu. Saya izin ambil gambar nggih. Satu, 2, 3. Mau lagi nggak? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah Pak. Ampun, oke. Sampai ketemu lagi nanti. Untuk informasinya saya sampaikan ke mahasiswa nanti ya, kalau ada informasi terupdate dari admin kampus mengajar 2. Oke. Izin live dulu Bapak Ibu.